Oke, bakal ada pertarungan antara Sang Darah Biru, MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Ini MPL Arena membiru ya. Darah Biru ini. Bener, tapi kalau misalkan tadi apa yang dibahas sama Om Wawa, tidak adanya Purify dari sisi Rebellion Sion. Karena Arlot pakai Purify juga ini nggak bakal dapetin powernya, cuman mungkin Swallow ya. Kita tahu dengan Root Manipulation ini nggak bisa kena sisi. Ya, Tapi cooldownnya sekarang kan lama. Lebih lama lagi. Ya dan mungkin juga adalah kalau dari Heisei ya dia Beatrix ya dia juga butuh flicker nanti untuk bisa kabur. Tapi ya tetap sih ini power dari Atlas jelas tidak akan bisa dihentikan setiap kali ada Fatal Link dan ya mengintip sedikit mungkin dari talent yang sudah terlihat sekarang. Dimana dari kedua XP laner ini agak beda ya karena Arlotnya bawakan basic common emblem ternyata. Iya, Arlotnya bawa basic common emblem. Lalu dengan adanya Rapture juga dia fokus untuk kasih damage plus Brave Smite. Tapi walaupun di tengah sudah mulai terjadi adanya adu poke. Belum terlihat adanya first blood tapi EVOS Legends. Dengan adanya match up di gold lane yang dimenangkan. Heis Amor tertekan. Oke, bahkan lihat Sucin. Walaupun Esamur tertekan, dia tidak mau dive in. Disiplin yang sudah kita bahas di arah belakang tadi. Sucin salah satu jungler dari EVOS Legends yang cukup disiplin. Dengan ada flicker yang dia miliki tadi oleh seorang Hesamor sangat mahal. Dan penyelesaian damage turretnya Opung Wawa, tapi sebelum itu akan ada team fight dari bottom lane. Dan lanjutkan Om Wawa, silakan. Oke, itu mungkin pok aja ya buat di bottom lane-nya. Tapi ya ini ada penyesuaian untuk damage ke turretnya. Dimana kemarin kan yang physical yang 100%. Dimana Magic hanya 60%, tapi sekarang untuk physical maupun Magic Damager ini akan bisa memberikan 100% damage-nya ke turret. Ya, maka dari itu dengan adanya Harit pun bisa nutup nih power press ke arah turretnya. Oke, tapi Peta Execution untuk mencoba melindungi Van Strong mundur ke arah belakang. Sucin masih coba untuk melakukan sedikit hit. Vincent standby on position. Van Strong bahkan harus berada di posisi sekarat. Ini bukan hal yang baik, tapi Krite sudah level 4 berbanding dengan Swallow masih level 3. Keuntungan di tangan dari EVOS Legends. Mereka memaksa dengan ada Cars, Final Slash telah dikeluarkan, Vlad standby on position. Real World Manipulation melakukan sebuah keuntungan, tapi Sucin akan berhasil mendapatkan Retribution, tapi Vincent membuktikan the power of Retribution-nya berhasil mendominasi di arah Pit Turtle. Yap, dengan penyesuaian yang sekarang udah mulai terjadi juga. Sekarang setup ke Turtle pertama ini udah nggak level 4 semua. Betul, ada yang level 3, ada yang level 4 dan tergantung siapapun yang mendapatkan turtle nanti ini akan membuat teman-temannya juga langsung di level yang keempat. Lihat Hesamor di arah top lane. Dan bahkan only Mirko yang berada di arah Rebellion All EVOS Legends kali ini. Oke, walaupun sebenarnya nyaru ya sama biru ya semuanya. Oke, tapi di tengah sudah mulai terjadinya keramaian. Dan aku belum melihat ada tarikan dari Audi TZ nih yang bisa mendapatkan power pick off-nya. Karena belum ada first blood sejauh 3 menit game berlangsung. Ya, dan juga masih ada Krite ya nanti dengan IMU yang bakal bisa mengambil Bloodhound-nya. Jadi masih ada efek suppress juga yang bisa dimainkan oleh EVOS Legends. Oke, melihat dari item build-nya sekarang masih sama-sama juga dengan kedua XP laner ya. Ini mereka bermain dengan item diamonds. Furious Hammer ada di tangan mereka berdua. Furious Hammer ya bakal coba untuk berfokus ngambil penetration-nya. Walaupun di tengah udah mulai ada keramaian nih. Tapi keramaian ini ternyata menjadi tim fight yang cukup mahal. Fatal Link! Watch out! Berhasil melakukan first blood. Dibalikan kembali keadaannya dengan double kill from Fluffy. Ada Swallow di sana mencoba dihindari oleh seorang Pride. Langsung Terrify Game ini dikeluarkan membuat para pasukan dari EVOS Legends berhasil kembali mengungguli permainan dari Rebel Legends. Tapi lihat di arah top lane. Dominasi atas King Brans masih berlanjut. Dan informasi yang sangat mahal memberikan posisi dari Hesamur harus mundur ke arah belakang. Untungnya ada rotasi yang terjadi. Dan talent prediction ranking masih dipegang oleh Arashi. Wih, Arashi 27 ya. Oke, dan kalau misalkan melihat dari apa yang tadi udah terjadi, power inisiasi yang dilakukan oleh Van Strong, dia menukarkan dirinya dengan sesuatu yang mahal yaitu jungler. Dari sisi Rebellion Sion yang dihilangkan, tapi setidaknya gold lane-nya walaupun kepres, dia nggak mau yang coba untuk terlalu maju, dia sabar dulu nih memeluk outer turret. Yep. Dan juga ya Fatal Link ya sekali lagi yang tidak akan bisa menghentikan dia. Karena tanpa adanya Purify juga. Purify ini mahal banget, Bung. Yep. Tapi untuk setup lagi dan lagi, Turtle sekarang menjadi sangat mahal dan mau gak maunya harus dikontes. Oke, tapi kalau mereka tidak bisa melakukan adu kontes dengan retribution yang dimiliki dari Vincent, ada baiknya mereka memiliki team fight. Langsung ada real world manipulation yang di-copy oleh seorang Pride. Dibuka begitu saja, double real world manipulation. Apakah Sucin lagi-lagi gagal mendapatkan Turtle dan Vincent masih berdominasi di team fight. Bahkan Van Strong tidak bisa mengeluarkan fatal yang sangat maksimal karena tidak adanya damage yang diberikan. EVOS Legends, mereka harus mengakui kekuatan retribution dari seorang Vincent.
2 turtle, satu lagi perfect turtle. EVOS Legends bisa mengalami flop di early gamenya. Ya, dan ini adalah sebuah zoning out yang dilakukan oleh Kars. Yep. Di saat setup turtle-nya selalu dimulai oleh Rebellion Zion, Karsnya udah ready. Dan dia bisa dengan final slash yang ngusir mundur siapapun yang mau melakukan kontes. Dan bahkan tadi ada 4 pemain yang harus terkena final slash juga. Dan jangan lupakan sebenarnya adalah konsentrasi dari Vincent ya. Karena retry dia 2 kali ini on point semuanya. Wah mahal, Mahal ya. retributionnya. Karena Yes. tadi kalau misalnya berhasil dapat EVOS Legends, itu EVOS Legends dalam kondisi owning loh. Yes, Jadi mereka- dia bakal punya gold lebih jauh lagi, Bu. Ya, mereka dapat turtle, mereka juga pasti dapat hero. Oke, tapi ini audience prediction ya, 70% untuk EVOS Legends. Tapi sekarang kita bisa lihat di arah top lane nih, Hais masih coba untuk ngeker-ngeker dari jauh juga. Iya. Semua di sini menunggu tembakannya mau kemana nih ya. Dan ternyata masih belum mengenai target yang dituju pula. Dan sejauh ini masih coba untuk diimbangi aja nih sama teman-teman dari Rebellion Zion. Mereka dari awal tadi sempat agak kesulitan dengan adanya lane gold yang benar-benar di press. Tapi mereka bisa dapetin objektif turtle-nya 2 kali. Ya, apalagi Sutsujin mungkin ya. Ini adalah pemain yang masih cukup unik lah menurutku dengan emblem yang selalu dibawakan oleh dia. Oke, Impurance. tapi ternyata Impures memang sakit. Tapi di sisi sebalik sana, retribution yang kembali berhasil didapatkan. Informasi yang bisa diberikan adalah Susujin gak ada retri. Tapi waktu dari cooldown turtle-nya ini kayaknya cukup untuk Susujin punya retribution lagi nih. Yap. Karena memang ada waktu juga ya untuk bisa mukul turtle-nya. Dan itu ya cukup lah. Oh, Magimania mantap! Mendapatkan satu momen kill tapi tidak di following up mundur ke arah belakang. King Francis coming. Damage-nya terlalu sakit. Mendapatkan satu momen kill tanpa adanya Swallow. Mungkin team fight kali ini tidak cukup adil untuk Rebellion Zion. Tapi Rebellion Zion kalau mereka berhasil men-take over Turtle kali ini. Perfect Turtle yang mungkin sangat mahal. Vincent, one man standing di depan sana. Akan coba mengadu retributionnya, dia tak kenal takut. Durability yang sangat berat untuk ditumbangin, membuat EVOS Legends berpikir 2 kali. Dengan cooldown seperti ini, EVOS Legends melepaskan The Perfect Turtle, tapi di sebaliknya mereka tukar dengan satu buah point kill dari Coldplay-nya. Walaupun mereka harus mengakui, dari berhasil harus ditumbangi dengan ada satu buah point kill dari Auditisi, setidaknya meringankan beban. Tapi di balik sana, Kars rotasi menuju ke arah top lane berhasil mendapatkan poin kill atas Sutsujin. EVOS Legends benar-benar terseok-seok. Perfect turtle for Rebellion Zion. Perfect Turtle, outer turret di arah bottom juga berhasil dihancurkan oleh Kars. Dan Kars sudah cepat langsung rotasi. Yes. Dan akhirnya dia menjebak Sutsujin yang lagi lewat. Ya, dan Susujin tadi dia mau menukarkan untuk satu purple ya. Cuman memang ke gap dan sekarang juga orange-nya harus hilang bagi Susujin. Jadi mahal sekali tadi. Oke, ada game fact by Grab nih. Terakhir kali match up Franco dan Atos terjadi di match EVOS versus Geek, di mana saat itu EVOS berhasil memenangkan game tersebut dengan Fataling yang ditargetkan ke arah Franco. Jadi dengan minimnya dari segi escape ya, kita tahu nih Franco kan hero jalan kaki nih. Betul. Kena Atlas gak bawa Purify juga kan, Ya kan memang dimakan butuh flicker terus, ya, iya betul. makanya. Oke, dan sementara untuk downtime-nya kali ini juga ya, EVOS Legends mereka cukup nyetir lah kita bisa bilang. Tapi untuk tim fight, aku ngelihat bahwa Arlott yang sekarang meskipun dengan item defense atau satu item attack yang bisa dibawa juga sama dia, ini damage yang diberikan sakit buat Arlottnya. Karena itu tadi dengan emblem Thailand Rapture, ada penetration. Tapi lihat penetration diberikan, masih mana mantap! Langsung ada Banner Range membuat Atlas tumbang begitu saja. Susujin masuk ke dalam, terlalu David, bunuh ke arah belakang, terperangkap di World Manipulation. Susujin nowhere to run. Gak ada kesempatan dia untuk pulang ke arah belakang. Mendapatkan 2 poin kill yang sangat membuat EVOS Legends rugi benar. Wah, tapi kalian gak akan rugi karena langsung dapat kuota 3 GB kalau beli voucher dan item MLBB di dunia games. Dan ini adalah power dari sebuah Iron Hook dan di follow up dengan adanya Bennett Rage. Dan itu selalu ada instan dan juga kill yang pasti. Alright, dan tapi di sisi sana kita melihat juga adanya EVOS Legends yang permainannya agak cukup terkerangkeng aku bilangnya Opung Wawa. Ya, Terkerangkeng. ya, mereka belum bisa kemana-mana juga dan Brand sekarang sudah punya satu Feather of Heaven yang berarti dia sudah bisa untuk join team fight-nya ya karena attack speed punya, cooldown tadi juga sudah punya dengan Starlim Sight. Top lane-nya lihat bagaimana di Arnold-nya kebayang time yang sangat-sangat banyak sekali. Kars membuntuti Sutsujin. Oke, tapi akan ada team fight dari Fangstrong. Dibuka pintu saja, Fluffy mencoba untuk menutup satu point kill. ODTZ langsung ada Fatal Leg! Wow, Vincent! Tapi Vincent masih menyelamatkan dengan retribution-nya. What a play from Vincent. Fluffy mencoba untuk melakukan cutting di belakang sana.
sana. Auditisi menjadi korban keganasan dari seorang Fluffy. Brans? Tapi Brans gak bisa bertahan. Dari Cars terlalu outstanding. Ini hero power dari Cars. Dia benar-benar menuju ke permainan yang luar biasa. Cars versus everybody. Fluffy akan menjadi korban keganasan dari para pasukan Rebel Legends dan gak boleh pulang. Sang banteng menyeruduk sang macan. Dan sang macan harus pulang dengan satu kaki. Wah, Cry tersisa sendirian dan bagaimana mereka menghindari adanya satu buah Fataling dan juga Retribution again. Yep. Perfect dari Vincent. Luar biasa Vincent tadi ya. Dan jangan lupakan memang perjuangan dari Cars juga, karena Cars dari tadi membayang-bayangi Sutsujin agar tidak kemana-mana. Dari item build-nya Cars dengan defense item, Hunter Strike baru saja selesai. Dan lihat bagaimana dia juga berhadapan dengan Pakito yang bisa melakukan zoning out, namun lebih besar damage dari Arnold tadi. Oh, Rico tas untuk orang kami lihat lagi dia mantap. 1 poin kill lagi tambahan Auditisi benar-benar mendominasi dengan Iron Hook-nya. Fluffy gak boleh terlalu dalam. Funstrong akan coba membuka perfect match-nya. Coba untuk swipe kanan, tapi Funstrong nampaknya memilih mengendorkan terlebih dahulu karena tidak ada magical damage, penyokong damage dari EVOS Legends. Ya, dan inner turret dari EVOS Legends sudah mulai beruntuhan. EVOS Legends mereka hanya menyisakan 3 base turret yang harus mereka pertahankan. Dan again! Pancing mania mantap! Fluffy di take down tapi lepas Leng! Di following gak begitu saja. Watch out. Bagus mendapatkan oleh Hais. Tapi Hais sabon pancing mania lagi. Auditisi menggila. Triple kill didapatkan Hais sabon. Looking for Maniac. Apakah akan ada Maniac untuk kali ini? Sambil teriakan Abyssinian berkumandang di arah Imperial Arena. Sang Banteng Biru berhasil mengobrak-abrik kandang macan di game yang pertama. Game yang cepat berhasil untuk diamankan oleh Rebellion Zion. The Land of Doubt. Yap, dan sebenarnya kalau ngelihat adanya Gord ya, dia senang banget dengan adanya hero-hero yang punya close range combat. Betul. Cuman PR-nya adalah di saat Swallow-nya ini, kan dia escape ability cuman hanya mengandalkan flicker aja. Yes. Dan dikejar-kejar sama Sutsujin dengan Joy-nya, itu bakal jadi satu ancaman sih untuk Rebellion. Ya, tapi mungkin masih bisa dihindari lah ya. Apalagi kan dari Mystic Gasha juga dia imun to CC sekali lagi. Tapi dari emblem set yang sudah terlihat ini ada cukup banyak agility yang masih diamankan. Dan juga ada beberapa trill, 2 trill bahkan di EVOS Legends. Jadi penasarannya untuk Sutsujin sendiri sekarang apakah memang masih pakai Infuriate Snob, Lethal Ignition untuk Sutsujin? Oh, mau coba untuk bermain bakar-bakar. Ada Trill dan juga sebuah season Hunter pastinya ya untuk junglernya di sana. Tapi 3 Rapture nih dari Rebellion Zion. Mereka berfokus banget untuk bisa nge-follow up apapun yang nantinya diinisiasi oleh Auditizi. Yap, dan lihat inisiasi sudah dimulai. Tapi langsung coba dimakan. Perkut akan coba dapatkan. Berhasil melakukan 1 point kill dan Vincent menukarnya dengan sangat baik. Dia menukarnya dengan mid lane. Ingat, yang ditukar bukan roam loh. Mid lane. Mahal harganya untuk pertukaran roam dan juga mid lane. Walaupun Ruby, tapi Ruby-nya di arah mid lane dan ada penyesuaian XP lagi kita akan ingatkan Om Wawan. Yes, dimana untuk Lord yang pertama biasanya ada setup level 3 untuk roamernya. Sedangkan jungler udah jelas dia akan level 4 lebih dahulu. Oke, tapi dalam top lane ternyata Brans berhasil selamat dari jepitan maut Rebellion Zion yang Hais Amor sekarang lebih pede. Karena dia tahu dia memiliki keuntungan dan Vincent bermain dengan sangat manis di tengah sana. Mempunyai power dive in dive out, tapi kali ini mungkin Horsonnya, oke, turtle pertama gue akan coba kasih ke EVOS Legends. Karena mereka sudah dominasi depan sana, Fluffy bersama dengan Cry dan juga Funstrong. Untuk ditembus, Cars kayaknya akan mengorbankan jiwa dan raga. Sutsujin tanpa pakai Retribution-nya. Dia akan coba masuk ke arah belakang, menangkap satu pohon Alma Pendant. Ternyata impact-nya menuju ke Swallow. Tapi Swallow lihat, terlalu pelan. Semprotan maut, Kamehameha. Berhasil mendapatkan satu pohon satu Fluffy dan bakal Crit di sana akan menjadi korban kedua. Keganasan Rebellion Zion masih mendominasi dan kali ini Vincent bermain dengan tanpa tekanan. Dia berpikir dengan jernih awal untuk kali ini. Yap, dan ini benar-benar revenge strike. Yang kecil ternyata menyakitkan. Menyakitkan banget. Dia nggak harus buru-buru untuk adu retribution di arah purple. Dimakan purple-nya dari seorang Sutsujin. Dia bermain tanpa tekanan. Oke, first turtle untuk permain Fanny kayaknya udah biasa. Yep. It's okay, dia nggak terlalu dominasi di turtle-nya. Oh ya, tapi ya Sutsujin juga ini agak ke delay ya. Mungkin untuk levelnya dia karena tanpa memiliki purple buff, jelas. Ini akan mengurangi efek Rhythm of Joy nantinya dari Sutsujin. Dari item build-nya, damage item dan bahkan ada buds yang sudah ada di badan dari Sutsujin.
Sedangkan Furious Hammer ada di Fanny, jadi mereka akan bermain agresif. Ini masih tetap sama ya dengan item damage untuk jungler dan untuk marksman dari kedua tim. Yap, dan ini masih banyak terjadi pertukaran ya. Gak terlihat ada yang dominasi karena goldnya juga susul-susulan. Tapi kita bisa melihat gimana dari Vincent. Ini unggul satu level di atas Sutsujin. Setuju. Power of Retribution yang nantinya akan sedikit berbeda. Ya, dan aku pengen mention first item untuk God Swallow itu adalah Ice Queen One. Jadi jelas mengincar efek yang sangat-sangat slow dan ini menurutku bahkan bisa lebih slow daripada Yves. Iya karena Kacau. projektilnya Ya, kan, kacau. projektilnya mantul-mantul. Betul. Terus disembur ya kan pakai Mystic Gush, hilang semuanya. Yes, dan masih ada Mystic Injunction juga ya nantinya. Oke, dan kita akan melihat nanti dari segi team fight-nya ya. Karena sejauh ini mereka masih coba untuk menabung dulu dari segi item-itemnya. Dan nampaknya AudiTZ sudah mulai ngebesit ke arah dari Haiz Amor. Tapi 3 player dari Evo's Legends kali ini yang harus diusir mundur karena power clear dari Nibiru's Passion yang begitu cepat. Dan lagi untuk turtle-nya yang kembali keluar juga ya. Dan ini sangat-sangat penting untuk peraduan di turtle dan kita bisa melihat di minimapnya semua sudah bersiap-siap untuk datang ke turtle. Kecuali Goldman. Ini udah mulai di setup duluan nih, tapi ternyata ada reset yang mungkin dilakukan karena mau coba untuk berfokus melakukan zoning out dulu nih masing-masing timnya. Dan bahkan Rebellion Zion dengan adanya power. Oh, Macing Mania mantap! Lihat di following up dengan Hamikan Meha! Berhasil mendapatkan 1 poin kill atas Christie di arah mid lane-nya. EVOS Legends kehilangan power dari crowd control-nya. Depakan Macing Mania kembali terjadi. Panstrong akan coba di all in, damage-nya tidak cukup. Tapi Kars melepaskan turtle-nya. Fokus ke arah Panstrong yang tidak berhasil didapatkan. Sedangkan dari Vincent menuntaskan tugas yang ada di dalam dirinya. Dituntaskan, oke, don ya bang ya, don. Tapi itu menjadi satu kombinasi yang cukup mengerikan juga ya. Betul. Kena slow, kena stun dari projektilnya, dan akhirnya disembur dari belakang. Dengan adanya Mystic Gush yang akhirnya membuat hilang. Walaupun belum tadi sempat di pop up ya. Yes. Tapi itu nggak berhasil untuk menjadi penyelamatan dari EVOS Legends. Job desk-nya benar-benar melakukan job desk sangat-sangat baik ya Om. Yap. Selain daripada goldnya masih sangat-sangat aman ini. Belum ada gangguan sama sekali untuk Haiz Amor. Yang berarti ya EVOS Legends mereka mengulang pengalaman mereka di game sebelumnya. Goldman yang terbiarkan bebas dan akan mendapatkan item nanti untuk Rebellion Zion. Ya dan ini rotasi cepet ya dari Vincent-nya. Dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah. Dan ini yang bisa dimanfaatkan sama Rebellion Zion untuk bisa dapetin power split push-nya. Objektif power ke turret. Dan untuk sejauh ini pick off yang dilakukan oleh Rebellion Zion berjalan dengan baik. Dengan follow up dan kembali AudiTZ. Tapi lihat tanpa harus ada apa-apa lagi. Kritage langsung dilumpuhkan. Udah di Kamehameha, ditarik, digigit, dikasrot. Itu benar-benar pasrah banget Krite di tengah sana. Ya itu udah jelas pasti langsung tumbang Udah ya. hilang pasti, Ya. udah di-all-in begitu, Karena hilang. Kena Iron Hook, terus kena Lodihan, Bloody Mystic Gas, kasrot. semua lah, Udah. efek stunnya lengkap tadi. Iya, Lengkap. mau dibilang all-in nggak bisa ditukar sama laning lainnya. Iya. Itu yang berat. Yep, dan bahkan ini Wah, kena lagi. udah ngasih banget zoning dari arah kejauhan ya. Dan apalagi Krait di sini oke lah dia punya conclusive blast. Tapi balik lagi dia harus seorang fighter. Ya. Dia nggak punya durability yang besar. Dan juga ini adalah combo kan antara Franco dan juga Gord. Iya. Jadi yang siapapun yang bakal ngebuka untuk narik atau untuk ngelempar dari stunnya dia, bisa di follow up sama yang lain. Iya, proyektilnya kena bisa ditarik. Itu ya combo-combo klasik. Ini combo 1-2 kan? Combo 1-2, combo 1-2. Tapi lihat, kayaknya para pasukan dari EVOS Legends tetap akan berpaku. Makin mania mantap, Sutsujin dapatkan. Tapi lihat, Bennett Pressure terlalu sakit. Udah dikeluarkan oleh Van Strong. Agak sedikit terlalu terburu-buru gak sih? Iya. Karena ini informasi yang sangat mahal, sekitar 40 detik loh. Van Strong nggak punya itu. Dia nggak punya belum 40 detik. Turtle muncul, team fight akan coba terjadi. Krite kembali tertarik. I'm open dan AudiTZ bakal coba di-on-in. Tidak ada pertukaran dan langsung dekat. Melakukan following up. Coba menyamakan AudiTZ. Masih selamat tapi berat. Menutup hari dari AudiTZ di belakang sana dari seorang Vincent. Mencoba untuk menyelesaikan job desk-nya. Tidak berhasil. Haiz Amor flicker ke arah depan. Ternyata masih ada Fluffy yang menyimpan spellnya. Trigger disiplin dari kedua belah tim. Kayaknya udah mulai terbawa suasana panas nih. Antara sang Banting Biru dan juga sang Macan Putih. Wah ini Brandsnya tadi kena ledakan dari Revenge Strike ya. Yep. Dia udah berusaha untuk mundur tapi memang damage-nya masih masuk. Dan sekarang dengan adanya keunggulan yang bisa dimiliki oleh Rebellion Zion, mereka set up terlebih dahulu ke arah turtle terakhir dan berhasil untuk diamankan. No perfect turtle for EVOS Legends, Obung Wawa. Ya, dan first itemnya untuk Van Strong adalah Brute Force Breastplate. Jadi mengincar untuk adanya movement ekstra. Dan juga dengan cooldown time reduction. Namun ini ya kombinasi antara AudiTZ dan juga Haiz yang terlihat akan sangat menakutkan. Belum lagi masih ada AudiTZ dengan Swallow juga.
Dari itemnya NOD untuk Swelo, respect ya. Dengan kehadiran dari Ruby juga dengan efek-efek spell steal atau life steal yang bisa dipakai nanti oleh Ruby tersebut. Ya, dan sejauh ini memang belum ada item-item damage yang terlalu memadai untuk EVOS Legends. Ruby-nya juga bahkan dengan defense item. Ya, dengan antivirus ya item pertamanya. Tapi nampaknya kembali ada peperangan yang terjadi di arah bottom lane. Tapi tidak ada yang terpick off. Walaupun Mystic Gust cuma untuk bisa menetralisir saja, tapi lihat di arah top lane, High Amor makan terus. Yes. Dapetin 2 turret. Makin lebih kaya, makin lebih berada di top gold. Harusnya untuk game kali ini, Al. Dan sebenarnya Swallow-nya juga yang digadang-gadang ini bakal kena kejar sama Sutsujin. Ini aman-aman aja. Terlihat dengan adanya 1 kali pick off karena mau nembusin ke lini belakangnya sudah ada audisi. Nah itu dia tuh, penjaga ya. Penjaga untuk Swelo sendiri, audisi dan juga sekaligus untuk jagain si High Amor. Dan kita udah ngelihat gimana tarikan yang kembali wangi ya di game yang kedua. Dan untuk ini masih coba untuk reset lagi dari segi temponya. Outer turret yang sekarang udah mulai diruntuhkan juga. Dan ini udah mulai dimanfaatkan dan kembali lagi. Sebenarnya dari Krite, dia juga punya potensi pick off dengan adanya Offended. Bahkan punya dengan multi target ya. Tapi ini belum kelihatan nih dari sejauh 9 menit ini. Ya, dan untuk lini depan dari Rebellion Zion ini mereka sudah cukup tebel. Kars bahkan punya damage. Auditisi ya jelas lah follow up-nya. Lihat Swelo dan juga High Amor ada di belakang dari Auditisi. Jauh banget ya. Pokoknya siapa yang ditarik langsung proyektil. Vincent itu sampai nggak kedeteksi loh. Bahkan semua orang agak cukup sulit fokus ke arah Vincent. Vincent nggak keluar di map. Vincent masuknya cuma dive in, dive out udah. Sisanya mereka pikir gimana kembangin Audi, gimana makan Ice Amor. Swallow yang ada di belakang terlalu jauh. Walaupun Sutsujin pakai Joy kali ini Ul ya. Iya dan enaknya dari Mystic Projectile dia bisa buka vision dan kalau kena stun itu bisa di follow up lagi dan di pick off dengan sebuah Iron Hook. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah mulai dihampiri oleh kedua belah tim karena mau cari informasi dan akankah ada kontes? Karena sekarang Vincentnya juga masih coba untuk dapetin levelnya. Udah 1 level di atas loh. Dan nampaknya di arah top lane dibiarin aja nih dari segi wave-nya. Kalau tadi ngomongin combo 1-2 Pung, ini bisa 3 combo yang 1, 2, 3 ya? Iya, ada proyektil, tarik, ditembak sama Samor. Betul, penetrate-nya yang pasti akan tersedia. Oh, Krite, flicker for nothing. Langsung mundur ke arah belakang. Tampaknya kali ini para pasukan Rebellion mencoba untuk memaksa team fight. Karena Kars sudah standby on position. Dan bahkan informasi yang sangat mahal telah didapatkan. Tidak ada flicker untuk Krite. Dan mereka masih menunggu Auditisi membuka vision yang sangat jelas. Lordnya tidak di-reset. Bakal sudah beri takeover. Rebellion, free Lord. Wow. Takeover Lord dan free. Gak ada cashback, gak ada diskon, gak ada point kill, gak ada apapun. Ya. Padahal di zoningnya cuma sama Terizla doang di depan ya. Tapi jujur ini susah banget untuk bisa menembus karena Iya. Rebellion. Mereka lempar itu tadi proyektil ada, Iron Hook ada, penalty zone ada. Banner ya semuanya ada dan mau gak mau kecicil-cicil memang punya healer tapi takut juga ya. Kalau memang kena sekali stun dan langsung ditarik itu bisa langsung hilang 1 pemain. Iya, dan follow up-nya juga cukup banget gitu loh dari sisi Rebellion yang unggul di angka 3000 net worth. Dan balik lagi tadi sempat aku bahas gimana lane atas dari Rebellion Zion ini lumayan terdorong. Tapi dengan mobilitas kembali dari Fanny, akhirnya lane atasnya udah unggul. Oke, dan benar ternyata Rainbow terakhir menggunakan Gord season 9. Dan belum membuahkan kemenangan untuk BTR. Tapi kali ini Swallow, mungkinkah dia akan merubah nasib Gord yang belum memiliki win rate sejak season 9? Ini terakhir season 9 ya, udah lama banget. Dan sekarang kita bisa melihat gimana dari Rebellion Zion mencoba untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dari Lord. Yang pertama, ini Lord yang belum ter-enhance juga. Tapi inner turretnya udah mulai beruntuhan, Yong. Yap, mulai dicicil juga ya, apalagi dengan outrange yang dimiliki oleh Beatrix. Lihat, dia cuma pakai bannetnya dia nge-outrange untuk damage dari turretnya. Iya, dan bahkan hancur ya Yes. dengan cukup mudah. Dan Sutsujin udah punya Bloodwing, seharusnya damage outputnya akan lebih besar lagi. Dan Van Strong udah siap untuk bisa melakukan backing up dengan fleeting time. Tapi apakah fleeting time ini akan efektif juga? Karena kalau memang ketarik, ini sekali lagi pertanyaannya kalau memang ketarik. Iya. Siapa yang akan langsung masuk untuk follow up bagi EVOS Legends nyelamatin? Masalahnya bukan Faramis kan. Kalau Yeah. Faramis kan waktu spawnnya agak bisa di-reduce dengan pasifnya. Betul, dan juga ya kalau memang ada Faramis, ada Cult Altarnya ya ini akan membuang sia-sia nanti belakang. Tapi sudah dieliminasi semua. Iya, makanya tadi aku sempat bilang kayak ada Faramis gak nih ya, tapi ternyata udah di-ban duluan. Dan terlihat adanya keunggulan yang memang masih dipertahankan oleh Rebellion Zion dengan gold difference yang memang unggul terlihat di kedua belah junglernya. Ada terpaut 1.500 nih. Yap. Ini
Padahal dua-duanya memang adalah hero assassin ya. Mm. Tapi kalau kita lihat bagaimana respect-nya dari EVOS Legends juga, mereka sudah mulai kumpul 5. Mereka harus main pick off dan mencari ada di mana Rebellion berada. Karena terkadang kalau kita melihat dari draft komposisi yang dimiliki oleh Rebellion, ya mereka harus main pick off. Yang berarti bahwa mereka harus set up di tempat-tempat yang berbeda-beda. Dan itu kalau ditabrak oleh 5 pemain juga bisa mengagetkan. Iya, karena banyak juga ya sebenarnya dari sisi EVOS Legends dengan adanya Knight di sini yang ditugaskan pastinya untuk bisa melakukan ada counter dan penyetopan dari pergerakannya Vincent yang memang ini susah banget buat ditangkap. Masih no death untuk selama 13 menit ini dan sesaat lagi Lord yang enhance akan segera muncul. Rebellion Zion masih mencoba untuk mencari posisi, zoning out yang sudah dilakukan juga dan EVOS Legends balik lagi mereka ke teror sama projektilnya. Nah ini mau kemana ya, ada Iron Hook lagi, nanti tiba-tiba bisa keluar. Dan kita tahu lah, dengan adanya Franco, ini akan merusak untuk tim yang suka melakukan setup. Tidak akan ada lagi setup di dalam rumput, karena rumput tersebut jelas bukan orang yang datang, tapi rantainya Franco. Gini, tadi mereka udah dominasi di arah pit Lord. Oke. Dan mereka dizone dengan card Lord di take over free. Sekarang kondisinya apakah mereka akan motivate? Karena kita bentar lagi melihat para pasukan dari EVOS Legends terbuka semua positioningnya. Berbanding terbaik dengan Rebellion Zion. Dimanakah Vincent? Dan Vincent ternyata baru menunjukkan batang hidungnya kali ini. Sudah berada di depan sana. Membuat para pasukan dari Rebellion Zion nampaknya lagi-lagi menakutkan dengan tanduknya yang tajam. Bahkan membuat sang macan harus mundur ketakutan kali ini Aul. Ya dan gimana Knight-nya mau coba untuk cari space untuk bisa nyulik. Karena sebelum dia maju pun dia udah kepanasan kena projektil. Ya kita belum melihat adanya tarikan yang bagus ya dari I'm Offended Strike. Oke, tapi depan sana Paula lihat! Digigit Fluffy masih survive, mundur ke arah belakang. Vincent mencoba untuk targetin ke arah belakang tapi nampaknya nggak mungkin bisa. Masih melihat masa, Susujin masih bernyanyi. Cutthroatnya tidak berhasil, tapi Pakat Card kali ini berhasil menahan 2 orang. Membuat Susujin nggak bisa di following up dan Pakat Card still survive! Wah ini Karsnya maju lompat kena Brans. HP-nya udah low banget. Bransnya masih bertahan tapi Karsnya masih bertahan. Perbedaannya dia ngasih space untuk belakangnya di pick off terutama Susujin yang ke flank dari arah samping oleh Vincent. Ya dan bahkan tanpa Susujin nggak bisa dipegangin. Betul, betul. Dan sekarang tanpa adanya retribution juga ini Rebellion Zion mereka sekali lagi, mereka bisa saja langsung dapetin Lord. Oh tapi mereka tidak mau tinggal diam, Vietnam yang Venda dikeluarkan begitu saja dan Toro Punch Memory mendapatkan 1 point kill. Tapi Swallow, Warikoi, free hit dari Brand di depan sana. Lord diamankan oleh Rebellion Zion kembali. Kehilangan 2 player tapi nampaknya bukan impact yang terlalu mahal karena mereka berhasil mendapatkan Lord. Dan di sisi belakang sana, Nice Armor gak tumbang. Vincent masih bisa mobilitas, split push. Dan para pasukan dari Rebellion Zion, mereka masih punya clear yang sangat cepat dari mid lane. Gak terlalu impact, walau kalau mungkin gak punya power clear minion yang cepat, ini impactnya cukup mahal. Bisa dapetin 2 turret ya Remy. Betul, tapi lihat bagaimana mungkin high ground defense dari Rebellion Zion. Sang Banteng, solo pick off from Vincent, langsung menancap ke arah sang macan di arah bottom lane. Ya dan ini ada komunikasi yang berjalan dengan baik ya gimana Karsnya tadi ngasih space, lanjutin aja. Biasa. Ya. Dan Lordnya nggak di reset dan akhirnya bisa didapatin karena nggak ada power contribution dari EVOS Legends. Ya dan yang kita mention tadi dari awal sewaktu draft, ini kalau lagi menang EVOS Legends mungkin bagus, tapi sekarang high ground defense mereka kurang. Iya. Oh, ini bencana. Best turret akan menjadi pilihan utama. Para pasukan dari Rebellion, mereka juga masih menunggu 3 wave yang berada di tengah, atas, bawah. Mereka disiplin, mereka tahu, tapi Mystic Gas-nya harus dikalkulasi dengan baik. Karena tidak bisa dibendung bahkan oleh seorang Fluffy. Gak kuat menahan Kamehameha. Dan Brenner Apathy di arah top lane ternyata belum impact sama sekali. Di sisi sebaliknya, Vincent hanya bermain dengan best turret, Objective Gaming Owl. Yap, dan masih coba untuk bersabar ya dari sisi Rebellion Zion. Menunggu nantinya dari wave selanjutnya yang akan hadir. Tapi Kars! Kars! Flicker with the down in zone! Masih bisa following up, tapi di belakang sana Swallow akan coba ditumbangin. Jatuh terjadi double kill! Black Keeper seven kill! Vincent terperangkap, tidak ada following up. Susujin too strong! Dan bahkan berhasil mendapatkan triple kill from Susujin. Sang macan putih menolak, diacak-acak dan ditumbangkan kandangnya. Ya, dan Karsnya sebenarnya masuk kena 3 orang. Tapi entah kenapa kayaknya mungkin gak siap ya. Dan lebih terlalu ke dalam tadi Iya, ya. Terlalu dekat kejauhan. dengan base-nya dan dibuka memang tadi ada Mystic Gas-nya, tapi fokus dari Susujin memang adalah untuk menangkap Gord yang terbuka dengan sangat lebar tadi. Ya, dan dikejar-kejar sama Susujin dan triple kill. Diamankan oleh Susujin untuk bisa mengacak-acak lini belakang dan kembali lagi.
dengan tanpa adanya satu orang stopper yaitu Auditizi dan juga Kars yang ngasih space itu Hais dan juga Swallow bakal benar-benar kejar abis-abisan. Dan ini yang udah mulai kelihatan nih tadi di defensif yang dilakukan oleh EVOS Legends. Yap, dan meskipun memang best start EVOS Legends sudah hilang, kita tahu ini adalah tim yang suka melakukan comeback. King of comeback ya King katanya. of comeback, ya. Ya, kan ada tuh dia hampir tumbang, hampir Power pecah late base-nya. juga. Betul, powernya juga adalah bermain di atas menit yang ke-20. Dan ini sudah mulai masuk Ini dalam udah zona bermain dari EVOS Legends. Iya, udah mulai menit 18 ya dan Cuman ya sekali lagi mereka gak punya high ground yang bagus. iya, dan Rebellion Zion juga udah harus disiplin lagi sih. Betul, betul. Kayak tadi itu ada satu movement yang cukup high risk high reward ya. Tapi ternyata risknya yang mereka dapetin. Benar. Itu adrenalin rush. Kena 3 loh padahal tadi. Karsnya itu adrenalin rush. Karena dia yakin temannya following up. Memang di following up, tapi nampaknya damage-nya belum siap. Yes, itu dia. Di following, tapi tidak siap damage-nya. Dan sekarang dari EVOS Legends lagi-lagi dibikin dilema dengan adanya Lord di tangan dari Rebellion. Dan lihat Cepet betapa banget. cepatnya Mystic Gas dengan Debirus Patient dan bahkan Retribution tanpa kontes. Wow, luar biasa. Kars bakal coba ditarik, Fluffy ke arah belakang. Mencoba ditahan, Kars penalty zone for defensive. Membuat dirinya selamat di belakang sana udah standby para pasukan Rebellion Zion Biasanya untuk melakukan defensif. Lunox ya, Dream cepet gitu all in. Semuanya di all in tadi. Ini Battle Threads disembur. lepas. Oke. Mystic Gush. Dan bahkan ini Lordnya adalah Lord yang cepat juga. Jadi untuk EVOS Legends mereka harus bersiap-siap segera. Yep. Apakah akan ada defensif yang bisa dilakukan EVOS Legends balik lagi seperti kata Om Awa, mereka kekurangan high ground-nya. Oke, kekurangan high ground menjadi kelemahan mereka. Tapi di depan sana, Lazada Rebellion Zion yang bakal coba untuk mencari targeting. Wave minion bergerak di lane yang berbeda. Hold dari bottom lane. Bahkan Rebellion Zion bisa masuk ke belakang. Cut! Penalty zone-nya masih bisa di following up. Belum dari seorang Pasrang memberikan EVOS Legends nyawa tambahan. Tapi Kars akan coba dimakan. Immortality-nya tidak pecah. Satu momon kill didapatkan. Tidak ada yang bisa memakan Kars. Kars still survive. Lagi dan lagi. Dewi Fortuna berada di pundak Kars. Ya tadi sebenarnya masih too strong, tapi bakal coba untuk dipaksakah dengan adanya satu wave di arah bottom lane karena Vincent hadir. Oke, Vincent hadir memberikan warna untuk Brans karena Brans sudah kena flicker kembali. Bakal menjadi sosok yang menakutkan, tapi ternyata Auditizi tertahan dengan adanya Stitch minion di sana. Wah, ini min 1 jantung nih, udah setengah lagi HP dari base-nya. Oke, min 1 jatuh, dapat di Promesamon! Di following up! Belumnya tidak membuat Sunsunji selamat. Walaupun begitu masih ada immortality. Soal dapat memory, Kars to dive. Kali ini memberikan sedikit pressure yang keras. Brans memberikan, Vincent memberikan pressure. Grise walaupun sudah beragam namun pendek, tapi nampaknya tidak ada damage yang bisa diberikan. Sang macan masih bertahan walaupun dia sekarat. Echo Arena, mana tepuk tangannya? Ini this is the real Immortal Save the Day. Ya, Yes. dan juga efek dari Bloom. Florin ini bisa nge-heal berturut-turut. Nyawa tambahan. Yes, nyawa tambahan dan membuat miskalkulasi dari Rebellion Zion. Itu tadi Vincent sebenarnya dia udah tembus ke belakang-belakang juga kan. Mau ngincer branch-nya. Kena Bloom gak jadi, kena Immortal gak jadi. EVOS Legends dalam kondisi sekarat tapi mereka menolak tumbang, Bung. Yes, dan ini momen dimana lihat udah diincar untuk branch-nya, tapi ada Bloom-nya dia. Dan bahkan masih punya flicker tadi branch untuk bisa keluar. Iya, dan ini masih menjadi, walau tidak ada high ground, tapi mereka masih mengandalkan durabilitas mereka. Betul. Dan itu yang mungkin sulit ditembus juga untuk Rebellion Zion kali ini, karena sekarang udah menginjak menit ke-21. Apakah EVOS Legends akan membawa nih playstyle mereka untuk bisa comeback di late game? Bahkan pakai BOD loh Vincent, lihat dia mau pakai BOD, dia mau sekali tancepin teritorial dia. Ini tempat gua di sini. Ya, apalagi menit yang ke-21 tadi dengan EVOS Legends yang itemnya gak terlalu jadi kan. Tapi sekarang dengan full item ini tinggal posisi. Sekali lagi siapa yang membuat kesalahan di late game. Ini jelas akan terpanis habis-habisan. Oke, ternyata ada tim fight kembali dan pelarihan membuat Gridnya tumbang. Bahkan libatnya cukup adil. Tapi ternyata terdapat memory dan free hit dari Plas memberikan pressure sangat besar. Shutdown terjadi. Langsung Sunjin no party. Pelami tumbang. Pinti Pacana. Pras cuma bisa memberikan semua damage yang dia punya tanpa bisa bertahan. Tapi Vincent, dia lebih ingin melakukan flanking. Dan surprise attack. Happy birthday Pras. Hilang. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Sang Banteng Biru berhasil membuat sang macan putih hilang. Wipe out. Oke, dan tadi Hais masuk di TB-in damage turret-nya, dan ini akan menjadi akhir Ranger Emas. Ini adalah akhir dari keganasan sang Banteng Biru. Rico tata tribut untuk corner. Rebellion Zion take the game to
lepaskan Impulse Legends 2-0 tanpa balas. Sang Banteng berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di Battle of the Blue.